Baik Bapak Mama, Shalom. Bapak Ibu sidang penghiburan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini yaitu janji penghiburan di tengah kesedihan. Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kitab Yesaya pasal 25 ayat 7 dan ayat yang ke-8, kita menemukan janji yang indah dari Tuhan yang mengingatkan tidak saja bangsa Israel, tetapi juga mengingatkan kita tentang harapan dan penghiburan yang Ia sediakan bagi kita. Bapak Mama, saat kita menghadapi kehilangan, seringkali kita dikelilingi oleh kegelapan dan juga kesedihan. Air mata kita mengalir dan hati kita terasa berat. Namun melalui firman ini Tuhan berbicara kepada kita bahwa Dia akan menghapus segala air mata dari muka kita. Dia akan menghapus aib umatnya, dan yang paling penting Dia akan menelan maut sampai ke akar-akarnya. Dari firman ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama, kita diingatkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti kesedihan kita. Dia tidak saja mengambil kembali atau memanggil kembali orang-orang yang kita cintai, tetapi Dia menyelami kesedihan kita. Dia mengerti kesedihan yang kita alami. Dia merasakan setiap tangis dan setiap luka yang kita alami. Sehingga ketika kita berduka, jangan kita berpikir bahwa kita sendiri, tidak. Kita adalah anak-anaknya. Sehingga Dia ada bersama-sama dengan kita. Namun memang kita tidak bisa pungkiri bahwa ketika kita menangis, ketika kita sedih, penglihatan kita kabur karena kesedihan itu. Kita tidak mampu melihat kasih Allah yang luar biasa, pertolongan Allah yang datang dalam kehidupan kita. Saya tidak bilang jangan sedih, tidak. Tetapi kita harus jujur dengan kehidupan kita. Bahwa ketika kita ada dalam kehilangan itu, seolah-olah kita ada dalam satu kegelapan yang menakutkan. Karena sakit hati ketika kita mengingat orang-orang yang kita cintai. Apalagi bagi anak-anak, bagi cucu, mantu, keluarga. Sudah hidup bersama-sama dengan Oma sekian lama tahun. Tentu kesedihan itu akan meliputi kehidupan anak-anak dan juga semua keluarga. Tetapi kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini sekali lagi mau mengingatkan kita bahwa Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang sangat mengerti kesedihan kita. Dan juga Dia turut merasakan setiap tangisan yang keluar, air mata yang keluar dari mata kita. Batin kita terluka, dan itu hanya bisa Tuhan yang menyembuhkannya. Saya biasa mengulang-ulang lewat ibadah penguburan atau penghiburan. Saya mengatakan bahwa paling kita datang, kita sedih, kita bilang kesian. Tetapi kita tidak tahu luka hati yang sementara dialami oleh orang-orang dekat. Itu begitu menyakitkan. Karena itu sekali lagi Bapak Mama, hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan luka hati itu. Karena itu mari kita percaya bahwa dalam kedukaan sebesar apapun, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan anak-anak, dengan keluarga, bahkan kita semua. Dia tidak hanya mengamati dari jauh, tetapi Dia hadir di dalam setiap momen kesedihan kita. Kehadirannya membawa penghiburan yang sejati.
Hal yang kedua, janji bahwa Tuhan akan menghapuskan air mata kita menunjukkan bahwa ada masa depan yang penuh harapan. Artinya Bapak Mama bahwa kita tidak menangis terus. Pasti Tuhan menolong kita. Karena ada harapan masa depan di hadapan kita. Meskipun saat ini kita mungkin merasakan kekosongan dan kehilangan, namun kita diajak untuk melihat ke depan kepada janji-janji Tuhan. Ada hari di mana tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kematian, dan tidak ada lagi penderitaan. Hari itu akan datang ketika Tuhan menggenapi janji-janjinya untuk membebaskan kita dari segala sesuatu yang menyakitkan kita. Hal yang berikut, kita diingatkan bahwa kematian bukan akhir. Dalam Kristus kita memiliki pengharapan akan kehidupan kekal. Meskipun kita berpisah sementara dengan dengan orang yang kita cintai, tetapi kita percaya bahwa Oma berada dalam pelukan kasih Tuhan. Kita akan bertemu kembali di sorga, di mana tidak ada lagi kegelapan, hanya terang yang abadi. Mari kita bersama-sama mengingat bahwa meskipun saat ini kita berada dalam suasana duka, tapi Tuhan terus menyertai kita, dan itu janjinya. Walaupun kita menangis, walaupun kita sedih, tetapi sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita percaya bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita. Kita tidak sendiri. Sekali lagi, kita tidak sendiri. Karena itu walaupun iman kita lemah, tetapi jangan goyah. Terus berharap kepadanya. Mari kita saling menguatkan, saling mendukung, dan saling mendoakan satu sama yang lain. Karena di saat kita mengalami kesedihan, tentu kita butuh topangan. Kita butuh doa dari orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya kita kuat dalam setiap langkah kita. Mari kita bawa pengharapan dan kasih Tuhan yang akan menuntun kita dari kegelapan menuju kepada terang. Sekali lagi, dalam rasa susah, rasa sedih, rasa kehilangan, seolah-olah kita ada dalam kegelapan. Tetapi ingat bahwa dalam suasana yang demikian, janji Tuhan itu ada bagi kita. Ada bagi anak-anak, ada bagi keluarga, bahkan ada bagi kita semua. Ingatlah bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan selalu ada untuk menghibur kita dalam setiap kesedihan kita. Karena itu marilah serahkanlah segala beban dan kesedihan kita hanya kepadanya. Dan biarkan Tuhan memberikan penghiburan yang kita butuh dalam kehidupan kita. Dalam situasi yang demikian, dalam situasi kesedihan yang mendalam ini, sekali lagi, mintalah bimbingan Tuhan. Minta Tuhan menguatkan kita. Jangan kita terus bertanya, kenapa ini terjadi dalam kehidupan keluarga saya, bukan terjadi di orang lain. Marilah kita tunduk di hadirat Tuhan, kita berterima kasih. Karena Tuhan melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita itu baik adanya. Memang kadang dalam situasi duka kotong sonai terima ya Bapak Mama. Tetapi sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan, bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat itu untuk kemuliaan namanya. Termasuk di dalamnya ketika Tuhan memanggil orang-orang yang kita cintai. Saya tidak bilang bahwa jangan menangis atau jangan sedih, tidak demikian. Marilah silahkan berekspresi dengan mengeluarkan air mata, sedih, tidak jadi soal. Karena itu ungkapan hati kita. Kita harus jujur kepada Tuhan bahwa memang saya sedih, memang saya kehilangan. Tetapi dalam kehilangan itu, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan senantiasa merangkul keluarga. Tuhan selalu menopang keluarga.
untuk bisa melewati rasa kehilangan yang besar ini. Karena itu iman kita jangan goyah. Kita boleh sedih sekali lagi, menangis boleh, tetapi jangan menyalahkan Tuhan. Karena sekali lagi apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Sebagaimana bangsa Israel, Tuhan menuntun mereka dan Tuhan menjanjikan pemulihan dalam kehidupan mereka. Tuhan tahu mereka sedih. Tuhan tahu mereka ditindas. Tetapi Tuhan tidak membiarkan mereka. Karena itu Tuhan menjanjikan pemulihan dalam kehidupan mereka. Saya percaya kita semua yang merasa kehilangan, kita semua yang merasa sedih, Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Janganlah tidak berharap kepadanya, tetapi berharaplah selalu kepadanya. Maka sebesar apapun rasa kehilangan, rasa duka itu, pasti kita akan melewatinya. Firman Tuhan memberkati kita pada malam hari ini. Amin.